Bisa terlihat teman-teman, ini langsung mati ya, sangat mantap sekali. Dan teman-teman, ini yang dulu banyak kutunya, setelah saya semprot dia sudah semi lagi seperti ini ya, sudah tumbuh lagi dan sudah kembali seperti tanaman yang sehat ya, bisa terlihat. Jadi kutunya sudah tidak ada sama sekali teman-teman, bisa terlihat ya, kutu-kutu yang putih itu sudah menghilang semuanya dan ini sudah mulai kembali tumbuh lagi. Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah ide kreatif lagi bagaimana cara membuat cairan ajaib yang bisa kita pergunakan untuk membantu pekerjaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Cukup bermodalkan dari bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Sebagai contoh, ini adalah bahan yang akan kita pergunakan, yaitu rokok ya teman-teman. Ini saya menggunakan rokok yang sudah tidak bisa dikonsumsi atau rokok kadaluarsa, atau bisa kita ganti juga dengan menggunakan tembakau murni teman-teman. Yang penting menggunakan tembakau karena kita akan menggunakan zat nikotin yang terkandung di dalam tembakau ini. Jadi kita akan membuat sebuah cairan ajaib yang sangat berbahaya sekali buat para hama-hama yang ada di tanaman kita. Oke, bahan-bahan apa saja yang kita perlukan dan bagaimana cara pembuatan cairan ajaib ini, langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Nah, untuk bahan pertama teman-teman, di sini kita siapkan beberapa rokok atau puntung rokok pun juga bisa, yang penting masih ada tembakonya ya, atau menggunakan rokok yang sudah kadaluarsa seperti ini tidak apa-apa. Kemudian kita siapkan satu botol kosong dan kita isi dengan menggunakan air. Jadi di sini kita akan merendam tembakau-tembakau yang sudah tidak terpakai, atau menggunakan rokok yang baru pun juga tidak apa-apa teman-teman. Jadi kita ambil kertasnya, kita ambil tembakonya, kemudian kita rendam ke dalam botol terlebih dahulu. Oke, setelah kita masukkan seperti ini, tinggal kita tutup dan ini kita kocok terlebih dahulu teman-teman. Kita kocok seperti ini ya. Oke, kita kocok seperti ini, kemudian kita diamkan terlebih dahulu. Jadi kita akan membuat fermentasi dari nikotin dari tembakau yang sudah kita campur ke bagian air ya. Ini kita diamkan untuk minimal kurang lebih sekitar 1 jam. Untuk lebih bagus nanti kurang lebih sekitar 3-6 jam ya. Setelah kita diamkan kurang lebih sekitar 1 jam, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi berbentuk seperti cairan teh ya, tapi ini lebih kental atau warnanya lebih coklat. Kemudian untuk proses selanjutnya, di sini kita siapkan wadah dan juga saringan. Jadi di sini untuk airnya kita saring supaya ampasnya ini tidak ikut teman-teman. Oke, setelah kita saring seperti ini, tinggal kita siapkan alatnya. Alatnya bisa menggunakan alat spray jenis apapun ya. Saya menggunakan alat spray seperti ini. Oke, setelah semua prosesnya selesai, kurang lebih hasil ramuannya seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah fermentasi dari zat nikotin yang bisa kita pergunakan sebagai pengganti pestisida teman-teman. Jadi untuk membasmi hama-hama tanaman yang ada di rumah kita maupun di kebun atau di sawah ya teman-teman. Untuk cara penggunaannya pun juga sangat mudah sekali. Sebagai contoh, tinggal kita semprotkan saja seperti ini teman-teman. Jadi hama-hama putih seperti ini nanti dia langsung mati teman-teman, atau belalang-belalang kecil ya. Jadi sebagai pengganti pestisida yang sangat murah sekali. Bisa terlihat teman-teman, ini langsung mati ya, sangat mantap sekali. Nah, selain berfungsi sebagai pengganti pestisida, ini juga bisa kita kombinasikan dengan pasta gigi. Jadi menggunakan pasta gigi yang nanti ada kandungan minyak ya teman-teman, atau bisa menggunakan yang biasa saja seperti ini juga tidak apa-apa. Tinggal kita campurkan saja seperti ini. Ini nanti juga mempunyai manfaat yang sangat luar biasa sekali. Sebagai contoh, kita campur untuk takarannya nanti kurang lebih sekitar 1 sendok saja ya, 1 sendok pasta gigi teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal kita campur saja.
Jadi ini adalah fermentasi dari zat nikotin yang dimana mempunyai manfaat yang banyak teman-teman, yang bisa kita pergunakan di rumah ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita kocok-kocok saja seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini bisa kita pergunakan untuk mengurangi populasi tokek ataupun cicak di rumah kita ya teman-teman. Jadi tokek itu adalah salah satu hewan yang benar-benar sangat menyebalkan sekali. Jadi buang kotoran di mana-mana ya, dan juga cicak teman-teman. Jadi aroma dari tembakau ini adalah aroma yang paling tidak disukai oleh tokek dan juga cicak. Jadi aroma yang sangat mematikan sekali ya teman-teman. Ini nanti tinggal kita semprotkan saja di tempat-tempat yang sering sekali dikunjungi tokek maupun cicak, atau juga bisa langsung ke sarangnya teman-teman. Bisa terlihat dia langsung lemes ya teman-teman. Jadi tembakau itu adalah salah satu musuh dari tokek teman-teman. Oke, selain tokek juga ini bisa kita pergunakan untuk mengusir tikus-tikus yang ada di rumah kita teman-teman. Karena aroma dari zat nikotin itu adalah aroma yang benar-benar sangat menyengat sekali. Jadi indera penciuman si tikus itu sangat tajam sekali. Dijamin nanti si tikusnya tidak akan lewat di tempat yang sering sekali kita semprot dengan menggunakan ramuan ini. Ditambah dengan menggunakan pasta gigi yang ada ramuan herbalnya, yaitu menggunakan daun mint. Karena daun mint itu juga paling tidak disukai oleh si tikus ya teman-teman. Jadi ramuan ini manfaatnya sangat luar biasa sekali. Tinggal kita semprotkan saja di tempat-tempat yang sering sekali dikunjungi oleh tikus. Sebagai contoh mungkin di gudang, kemudian di dapur, atau di bawah-bawah rak yang sering sekali dikunjungi oleh tikus teman-teman. Oke teman-teman, jadi hanya bermodalkan dari rendaman air rokok bekas atau tembakau bekas atau tembakau baru ataupun rokok baru pun juga bisa, kita sudah mendapatkan pengganti pestisida yang sangat ampuh sekali atau sangat beracun sekali buat para hama ya teman-teman. Jadi ini akan menghemat pengeluaran kita karena kita tidak perlu membeli pestisida yang harganya lumayan mahal. Bisa kita manfaatkan untuk menghilangkan hama-hama tanaman ya, dan ini tanamannya sudah kembali seperti tanaman yang sehat lagi. Jadi ini manfaatnya benar-benar sangat luar biasa sekali. Tapi dosisnya jangan berlebihan ya teman-teman, karena tanaman itu karakternya berbeda, ada yang tahan dan juga ada yang tidak tahan. Jadi lebih baik kita pergunakan sedikit saja dulu supaya nanti kita bisa melihat karakter dari tanaman yang kita semprot. Jadi fokuskan pada bagian hama saja. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.